Podme Podcast Recharge and Relax. Hai Podme Friends, kembali lagi dengan saya Mae. Kali ini kita di Momakes, tempatnya moms untuk ngobrol seru, nyeleneh tapi sekaligus edukatif. Dan tema kita kali ini itu relate banget nih. Kenapa Mae bilang relate? Karena ini tuh tentang baby blue syndrome, di mana baby blue syndrome ini ternyata itu hampir semua ibu pasca melahirkan itu mengalaminya, baik dia sadar ataupun tidak. Dan fakta menariknya lagi dari baby blue syndrome ini adalah dia itu tidak hanya dialami oleh ibu baru yang baru punya anak satu gitu ya, tapi bisa juga nih ibu yang sudah melahirkan berkali-kali itu mengalami juga, karena baby blue syndrome sendiri adalah kondisi di mana mood swingnya parah, naik dan turunnya itu parah, diakibatkan oleh perubahan hormon pasca melahirkan. Nah, selain itu juga nih baby blue syndrome bisa jadi dia itu hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, atau dia bisa berlarut-larut. Nah, yang parahnya nih kalau dia berlarut-larut itu bisa jadi nanti berlanjut ke postpartum depression atau kondisi depresi setelah melahirkan jika tidak ditangani dengan baik. Kurang lebih seperti itu nih moms ya, terkait dengan selayang pandang soal baby blue syndrome. Nah, untuk itu nih kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita. Lebih tepatnya kita akan sharing-sharing dengan narasumber kita, di mana dia adalah ibu dari 3 orang anak yang akan bercerita tentang pengalamannya dia yang pernah mengalami baby blue syndrome. Nah, perkenalkan nih narasumber kita, yaitu Mamala. Hai Mamala. Hai Mae. Hai, halo juga. Podme Friends. Aku Mala, aku dari Mom Academy, Tangerang 2. Udah lama nih kenal sama Mae, iya. jadi kita udah gak usah basa-basi lagi ya. Iya pasti. Jadi apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Anak anak-anak gimana? Sehat, suami sehat. Alhamdulillah ya. Ya ampun, happy banget nih. Sekarang kegiatannya apa aja nih Mamala? Kegiatannya biasa ya, di rumah, urus anak, urus suami. Urus ibu juga di rumah, terus aktif berkomunitas dong harus ya. Harus ya. Kita harus butuh me time. Betul kan? sekali, demi kewarasan ya. Betul. Itu penting banget nih, kewarasan ibu tuh penting banget ya. Benar. Dan alhamdulillah aku jadi mom freelancer. Asik, keren banget. Iya, cari cuan dikit-dikit ya, bantu betul. suami. Buat jajan ya. Iya. Buat beli bedak sendiri. Jadi beli bedak nggak usah minta sama suami ya. Betul sekali. Ini kalau ada moms yang mau kenalan sama Mala nih, IG-nya apa nih Mala? Boleh. IG aku di @sn_mala double L ya. SN_Mala double L. Ingat double L-nya. Nah, oke, kita lanjut aja nih Mamala yang mau cerita soal baby blue syndrome. Aduh, ini nih to be honest aku tuh jadi agak tertrigger juga sih ini, karena kayaknya ini topik yang sebenarnya relate, yang hampir dialami oleh banyak ibu pasca melahirkan, tapi seringkali orang yang tidak menyadari atau bahkan mengabaikan kondisi ini gitu. Ini belum apa-apa, aku kayak ngebawa perasaan masa lalu tuh sekarang jadi langsung gitu ya. Langsung berasa gitu. Langsung kayaknya memang aku bilang topik ini relate banget sama ibu-ibu gitu, sama moms ya, karena memang ternyata banyak yang mengalami itu, tapi mostly itu tidak menyadari atau bahkan mengabaikan perasaannya tersebut gitu. Nah, Mamala boleh dong cerita itu waktu Mamala itu mengalami si baby blue syndrome ini gimana? Nah, ini sebenarnya masalahnya. Justru aku sadar baby blue syndrome itu belakangan ini. Ya, jadi pas lagi di fase itu tuh nggak tahu. Aku nggak tahu, suami nggak tahu, orang sekitar pun nggak ada yang tahu. Jadi aku baru tahu, oh jadi kemarin gua tuh baby blues ya, kayak gitu. Sebenarnya karena kurang edukasi ya, itu kurang edukasi banget. Jadi baru sekarang nih pokoknya kayak yang kenapa sih dulu nggak banyak nyari tahu, kenapa dan salahnya aku tuh apa yang aku rasain aku pendam sendiri. Aku nggak cerita sama siapa, aku nggak cerita sama suami, sama orang tua enggak, sama teman dekat juga enggak, karena aku mikirnya nggak ada yang bisa ngerti, nggak ada posisi ini yang bisa ngerasain cuman gue doang, nggak ada yang tahu rasanya posisi gue tuh kayak gimana gitu. Jadi itu salahnya aku sampai jadi penyakit.
Jadi penyakit Ya, penyakit lupus. Oh, Lupus. Karena lupus itu kan pemicu utamanya stres. Stres yang dipendam itu jadi penyakit lupus. Gitu. aku baru tahu ini. Baru tahu itu bisa. Ya. Itu anak keberapa Mama lah waktu Itu itu? anak pertama. Saat anak pertama. Heeh. Jadi itu aku tuh dari hamil itu memang kondisinya udah nggak sehat ya. Itu apa sih, mual-mual parah dari 1 bulan sampai 9 bulan tuh mual-mual parah. Hyperemesis ya. Iya, pokoknya dibilang, kalau dibilang aku tuh nggak sehat lah pas hamil gitu. Nah dari situ pas mau, aku langsung cerita aja ya. Langsung aja. Pas mau lahiran itu aku cek HB aku rendah cuma 5, sekian. Karena normalnya itu kan 12 sampai 16 kalau nggak salah ya. Untuk perempuan hamil itu. Nah, cek HB rendah, aku harusnya tuh lahiran di bidan karena aku pengen aja di bidan nih gitu. Karena udah ngerasa enak nih di bidan ini nih. Ternyata bidannya angkat tangan, dia bilang nggak bisa nih karena HB-nya rendah. Karena ada kemungkinan bakal sesar, bilang gitu. Jadi aku dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit alhamdulillah dokternya tuh pro normal. Jadi aku diusahain normal. Normal bisa normal. Nah, setelah melahirkan itu namanya HB rendah, terus orang sekitar juga nggak ada yang ngeh kali ya sama keadaan aku tuh lemes, jadi kayak sering pingsan, jalan sempoyongan gitu. Terus nggak ada yang aware lah, maksudnya nggak ada yang, ini orang kenapa sih, periksa deh kayak gitu. Atau nggak dianggapnya biasa gitu. iya, ya, dianggapnya biasa. Normal. Betul, sampai sering pingsan, terus katanya bawa deh periksa gitu. Itu telat banget sebenarnya. Usia Udah berapa umur tuh? anakku 1 bulan deh kalau nggak salah. Oh, berarti udah 1 bulanan gitu Iya, ya, udah 1 baru ada bulanan. Inisiatif untuk periksa ke Iya, dokter. betul. Maaf Mala, itu berarti tahun berapa itu? Tahun 2014. Oh, 2014. Ya, oke. 2014. Jadi memang sebelum aku dibawa ke rumah sakit itu, stres parahnya itu karena tekanan orang sekitar ya. Ya, ngerti I ya. know. Ya. Dan yang nekan itu justru malah perempuan juga. Aku tuh yang, lo kan ibu juga ya, lo perempuan gitu. Dia pernah dong ada di posisi aku, gimana gitu. Stres, asiku nggak keluar, makin ditekan makin stres, makin nggak keluar dong. Harusnya kayak yang oh nggak apa-apa, pakai support dulu sambil dibantu biar asinya keluar gitu. Ini enggak, malah yang ibunya sih selalu ibunya sih gitu. Dan banyak tekanan juga dari biasa ya, mitos-mitos, nggak boleh ini, nggak boleh itu kan. Dari situ tertekan sebenarnya. Dan itu sih salahnya, aku nggak ngeluarin nih. Aku nggak bisa cerita sama suami pun, aku nggak bisa cerita. Aku cuman yang capek dan aku nangis. Udah, aku nggak bisa ngungkapin apa sih yang aku rasain tuh apa tuh gitu, nggak bisa, kayak cuma bisa nangis aja. Itu sih salahnya. Sampai dibawa ke rumah sakit, harus transfusi darah. Ya udah, aku transfusi darah 2 kantong, dirawat seminggu. Dirawat itu diagnosa aku TB paru karena aku batuk-batuk waktu itu nggak berhenti kan, batuk-batuk nggak berhenti. Aku diagnosa TB paru, dirawat di rumah sakit 1 minggu. Bukannya malah baik, badan aku malah habis. Bayangin waktu itu dari 60 kiloan ya kalau nggak salah, jadi cuma 35 kilo. Ya, Separuhnya. ya. Jadi kayak mayat hidup. Sampai teman-teman tuh yang nengokin ke rumah sakit udah masuk kamar ngeliat aku, oh maaf saya salah orang, dia bilang gitu. Sampai nggak kenalin Iya, gitu sampai ya. nggak kenalin, bener-bener sampai nggak kenalin, kan kurus banget yang bener-bener tulang sama kulit. Gimana sih Itu dalam seminggu itu. dalam seminggu? Habis banget. Diagnosanya itu ya udah, jadi aku lanjut pengobatan TB paru kan. Karena 1 minggu aku pulang, terus diskusi nih gimana nih, karena ada bayi, takut Nular iya, ya. betul. Terus akhirnya ya udah deh, dapat keputusan aku misah dulu nih sama bayiku gitu. Jadi bayiku diurus sama mertua dan suami. Waktu itu di rumah mertua, aku pulang sama mamaku ke rumah mamaku gitu. Ya udah, berapa bulan pengobatan kayak gak ada perkembangan ya. Kayak aku makan banyak, tetap badanku tetap kurus. Tetap stuck di 30-an itu apa agak naik? Kayaknya naik, cuman gak signifikan gitu. Pokoknya masih yang lemes banget.
Terus sempat ke alternatif juga ya, waktu itu aku akupuntur. Terus terapisnya bilang, ini diagnosanya apa? TB paru dokter. Bukan, ini bukan paru nggak kayak gini, kata dia gitu. Coba kamu cari second opinion deh, pindah rumah sakit, dia bilang gitu kan. Ya udah, aku karena waktu itu terkendala biaya juga ya, jadi kayak yang ya udahlah kita jalanin yang sekarang aja gitu. Sampai ketemu sama teman yang masya Allah baik banget, aku nggak bakal ngelupain kebaikannya dia. Jadi dia ngeliat aku, dia yang, lo apa sih badan kayak gini, katanya gitu, periksa yuk ke rumah sakit. Nggak mau gitu. Ya udah deh, main ke rumah gue gitu. Main ke rumah dia, suaminya juga lihat aku, dia yang ini malah iya kaget gitu. Terus makan yuk mal, keluar. Ya udah makan. Iya nih, dijebak sebenarnya. Iya nih, jadi di itu RSPI itu kantinnya makanannya enak-enak, gue langganan situ, makan di situ deh, katanya gitu kan. Kayak bocah ya. Iya, gue sempet yang makan di kantinnya rumah sakit ya gitu kan. Kata dia, iya soalnya deket banget RSPI. Waktu itu RSPI salah satu daerah lah tuh, emang deket banget dari rumah dia, kayak cuma 5 menit gitu. Ya udah ke situ, periksa yuk bentar, katanya gitu. Enggak mau, bentar aja. Jadi dia diperiksa, kata dokter, aku udah nggak boleh pulang lagi. Dirawat langsung. Transfusi lagi 2 kantong, karena sebelumnya 2 kantong kan. Transfusi lagi 2 kantong. Setelah itu mungkin dia udah ngebaca ya, aku ada indikasi lain nih, bukan paru, makanya aku dikasih ke dokter spesialis penyakit dalam. Kan ada dokter spesialis paru, tapi aku dikasih ke penyakit dalam. Iya, penyakit dalam. Nah, ya udah diobservasi lebih jauh di situ. Bu, cek darah ya, ada kemungkinan autoimun. Aku awam ya, apa sih autoimun itu apa gitu. Autoimun Bu, ini pertama kita cek HIV-nya ya. Wah, langsung dong HIV, coba. Maksudnya bukan gitu ya. Aku merasa dari mana gue dosa apa kayak gitu kan. Udah cek HIV, alhamdulillah negatif HIV-nya. Terus karena dia cek darahnya tuh nggak bisa langsung sekali cek darah langsung ketahuan ini gitu kan, nggak bisa. Cek darah lanjutan Bu, sekarang untuk lupusnya gitu. Lupusnya positif. Gitu. Terus aku nanya, dok, ini lupus tuh dari mana gitu, penyebabnya apa? Karena aku tuh baru tahu, keluargaku pun setahu aku nggak ada nih yang ngederita penyakit ini, gitu. Ini pemicu utamanya stres Bu, stres dipendam, jadilah penyakit. Jadi kalau autoimun kan ini ya, ada imun baru di tubuh kita, jadi imun asli kita tuh diserang. Iya, jadi mereka tuh bikin benteng sendiri. Jadi berarti kata kayak makan badan, that's why lu nggak gede-gede gitu ya, gitu. Ya, tuh. Makanya jadi kemarin kenapa banyak dokter yang ini kok kayaknya bukan TB nih, TB nggak kayak gini nih, kayak gitu. Gitu. Terus ya udah dari situ, karena lupus itu kan penyakit 1000 aja ya, dia tergantung di mana nempelnya. Kalau aku nempelnya tuh di paru, jadi gejala yang aku keluarin itu kayak TB ya gitu. Betul. Ada yang lupus itu nempelnya di kulit, jadi mirip penyakit kulit. Jadi dibilangnya juga penyakit kupu-kupu ya. Nah, jadi sini putih. Itu aku ngalamin. Jadi sini nih, sekitar sini tuh putih. Bintik-bintik kayak apa ya? Panu ya. Jadi kayak ngelihat muka sendiri tuh malu gitu. Tapi itu sembuh, lupusnya sembuh? Lupus itu nggak bisa sembuh. Berarti sampai sekarang pun lu continue pengobatan itu? Enggak. Gitu? Kalau nggak ada gejala, enggak. Jadi sekarang istilahnya mereka lagi tidur nih. Berarti lu benar-benar mesti maintain perasaan lo dan lainnya supaya lo nggak stres, supaya lo nggak kebawa baper, efeknya nanti kambuh gitu ya. Benar-benar. Jadi tapi lu tuh menyadari sampai akhirnya ini adalah efek domino dari baby blues syndrome itu kapan? Baru berapa tahun belakangan ini sih. Karena kan dibilangnya, aku
cuman taunya oh ya kemarin emang gue stres gitu. Tapi pas lagi pas tahu apa sih baby blues tuh gimana sih, oh kayak gini ternyata. Dan aku baca juga efek dari baby blues ke tiap perempuan itu beda-beda kan. Gitu. Jadi dijadiin pelajaran banget sih. Ibu itu abis melahirkan perasaannya sensitif banget, kayak nggak bisa dengar kata-kata negatif sama sekali deh gitu. Karena sebenarnya nih kalau menurut aku ya, yang perlu diperhatiin itu kayak gini, kita nengokin orang habis melahirkan biasanya ngapain? Bawain apa? Hadiah untuk bayinya. Padahal yang perlu diperhatikan ibunya. Karena bisa jadi ya ini dia kayak lembar baru buat dia juga, penyesuaian, betul. Ya kan. Dan aku jadi ikut sharing deh. Aku pribadi sih dari pengalaman aku kadang-kadang itu yang membuat trigger kita tambah stres, ya itu betul komentar dari orang sekitar, ya entah komentarin kok anaknya hitam, kok anaknya kurus banget, kok ini dan kok yang lainnya itu segitu aja serap udah langsung perasaan ibu tuh terbawa ya gitu. Udah kita juga pasti capek banget dong, ada fase baru yang harus kita lewati, fase tidur dan fase kehidupan berubah total semua. Terus ditambah hormon yang di dalam diri kita juga kan perubahan dari hormon hamil ke hormon untuk persiapan menyusui. Itu kan ngefek banget ke perasaan gitu ya. Itu pelajaran berharga banget sih gitu. Jadi memang kita harus bisa kalau memang mau nengokin gitu ya, saran aja ya, kalau mau nengokin bayi, misalkan tidak bisa berkomentar baik, lebih baik diam gitu, betul. Atau ya sekedar nggak usah ditanya sesar apa ini, sufor atau ASI gitu tuh nggak usah diomongin lah gitu. Apalagi yang lahirannya apa, oh kalau aku kemarin ini dong gitu. Jadi banding-bandingin gitu, aduh nggak banget ya. Betul. Mama lah ini benar-benar thank you banget nih. Jujur li ya, Mae sebagai ibu dari 3 anak juga sama nih, anak kita 3 juga, itu dengar cerita Mamala tuh agak-agak campur aduk perasaan karena relate banget gitu ya. Satu sisi Mae juga pernah mengalami itu, jadi please banget nih ada pesan sedikit gitu ya buat para suami yang mungkin istrinya baru melahirkan atau punya kerabat terdekat yang baru melahirkan, itu please jadikan menjadi support system yang solid buat si ibu yang baru melahirkan. Karena ibarat kata nih kejulitan macam apapun tuh kalau support systemnya tuh oke, solid, itu tuh udah terhempas lah semua ya. Kita udah nggak peduli karena kita udah ada bentengnya banget. Dan yang pasti sih itu baby blues syndrome itu is a real thing gitu ya. Itu nyata banget. Dan itu bukan karena ibunya gagal, no, it's not gitu. Dan bukan karena dia kurang bersyukur, bukan karena dia gak sayang anak gitu, bukan karena dia malas, itu bukan. Itu memang itu ada kondisi seperti itu. Dan mungkin kami sebagai ibu juga sulit untuk menjelaskan apa yang kami rasakan saat itu ya. Gitu sih. Dan buat para moms nih yang apabila saat ini sedang mengalami itu ya moms, aduh, peluk jauh moms, kamu tidak gagal ya, kamu tidak gagal, perasaan kamu valid. Cari support system yang terdekat. Misalkan memang suami itu mungkin ya bisa, ada beberapa wanita itu tidak seberuntung kita yang punya suami yang mungkin support. Ada beberapa yang memang suaminya tidak peduli atau masih belajar menjadi seorang bapak dan suami gitu ya. Itu mungkin bisa mencari keluar ke teman, ke komunitas atau apa. Itu karena penting sekali itu kita untuk berbagi dan sharing gitu loh. Untuk memvalidasi perasaan kita. Jadi kamu tuh nggak sendiri gitu ya. Jadi aduh aku tuh pengen peluk jauh nih mama semua yang ada di sana gitu. Kamu hebat, kamu pasti bisa melalui ini semua gitu ya. Oke deh, kita udah ngobrol panjang banget ya. Jadi sekian dulu Mama Kes kita kali ini, dan jangan lupa untuk dengar lengkapnya itu di Podme atau bisa juga nonton di YouTube-nya Mama Academy. Jadi Mae pamit dulu dan juga narasumber kita yang kece. Ya, terima kasih Mama. Terima kasih ya. Dan buat para mom semua di sana peluk jauh. Bye.